diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Siapa yang membangkitkan? Yesus. Dia cuma manusia biasa yang dipercayakan Tuhan sebagai utusan Allah, memiliki kekuatan dan kuasa. Manusia yang memiliki kekuatan dan kuasa, percayakan Tuhan itu sangat terbatas, tapi dia tidak terbatas, sebab dia adalah Allah. Berikutnya lagi, dia berkuasa atas alam. Matius pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau dia nabi, kalau dia rasul, dia adalah manusia biasa. Tidak akan mungkin ketika dia berkata kepada murid-muridnya, di manakah imanmu? Hanya karena perahunya telah diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, air mulai masuk ke dalam perahu. Lalu murid-muridnya berkata, Yesus bangunlah, engkau tidak peduli bahwa kita akan mati. Yesus berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Lalu Yesus berdiri. Apa kalau di depan perahu ya namanya? Buritan ya. Di buritan kapal itu dia berdiri dan menundukkan. Dia memerintahkan angin dan danau itu menjadi. Wah, bukan main. Setelah dia mengangkat tangan dan dia berseru, tiba-tiba angin dan danau itu menjadi teduh dan tenang. Lalu murid-muridnya berkata, sungguh siapakah dia ini? Alam, angin dan danau pun tunduk kepada. Bukankah itu bukti bahwa Yesus itu punya kuasa? Dia berkuasa atas alam dan semesta. Dia memerintahkan angin dan danau itu menjadi tenang. Tidak ada rasul, tidak ada danau, tidak ada rasul nabi yang lain yang memiliki kekuatan dan kuasa yang sama. Hanya dengan perkataannya, hanya dengan berfirman. Kenapa Tuhan membuat beda Musa? Ya, karena Musa selalu diperintahkan itu tidak dengan berkata-kata, tapi memukulkan tongkatnya. Selalu memakai wadah, tapi Yesus dengan firman-Nya, sebab Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang hidup. Semua perkataannya itu adalah firman yang hidup. Yesus tidak wadah, tidak memakai benda untuk menyatakan kuasa firman-Nya, tapi selalu dengan berfirman, sebab Dia itu adalah firman hidup. Angin dan danau tunduk kepadanya. Dia juga berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ada dua kasus yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang, ketika dia memberi makan 4.000 orang hanya dengan dua. Halo? Berapa ikan? Ya, kita tahu. Berapa ikan, berapa roti? 5. 2 ekor ikan dan 5 roti. Masuk di akal tidak? 5.000 orang laki-laki ini, cuma 10 orang laki-laki dulu, belum istrinya, anaknya. Bayangkan saja kalau sampai saat itu sama seperti acara wisuda, diundang cuma hanya bapak ibu, tapi yang datang satu keluarga, bahkan satu kampung yang datang. Cukup kira-kira Yesus akan bermujizat juga ya? Pasti bermujizat. Dengarkan baik. Yesus berkuasa mengadakan 5.000 orang laki-laki diberi makan oleh Dia. Oh, Dia mampu. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Sisa 12 batu hanya dari 2 ekor ikan dan 5 roti. Begitupun kasus tentang Dia memberi makan 4.000 orang. Banyak yang sisa, yang tidak ada, Dia mampu mengadakannya. Dia juga berkuasa atas sakit penyakit. Yang lumpuh disembuhkan, yang buta dijelikan matanya, yang tuli dibuat mendengar, yang pendarahan disembuhkan secara tiba-tiba, yang kusta disembuhkan, yang cacat disembuhkan. Semua yang menjadi penyakit itu disembuhkan oleh Yesus. Sebab Dia bukan nabi biasa, Dia bukan rasul biasa, Dia bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan yang telah datang untuk menggenapi firman-Nya yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, memberikan kebebasan, kemenangan dan kelepasan bagi mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Katakan amin. Bukti yang terakhir, banyak sekali bukti, tapi kan tidak akan mungkin kita akan menyebarkan satu-satu. Bukti yang paling terakhir bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa.
Pernahkah Anda tahu bahwa orang yang luka pun dia bisa sembuhkan? Mungkin tidak pernah terdengarkan oleh kita. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu tiba-tiba prajurit datang bersama dengan imam-imam besar. Yang datang itu bukan prajurit-prajurit Romawi, tapi yang datang itu pengawal-pengawal dalam rumah Allah, dalam bait Allah, menyertai para imam-imam. Mereka datang berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, setelah terjadi satu tragedi bahwa Yudas mencium Yesus, ketika dia mencium, itu pertanda kepada pengawal-pengawal bahwa itulah Yesus yang saya maksudkan, yang dia telah jual dengan beberapa ratus dinar itu. Setelah itu, lalu Yesus akan ditangkap oleh pengawal itu. Apa yang dilakukan? Ada satu murid Yesus yang memang orangnya sangat arogan, tapi dalam arogansinya itu benar-benar mewujudkan bahwa betapa cinta dia kepada Yesus. Petrus, walaupun tidak tertulis dalam kisah itu, dalam ilmu telah mengajarkan bahwa Petrus lalu mencabut pedangnya, lalu dia mulai memotong telinga daripada para pengawal itu. Putus, jatuh telinganya. Pengawal itu, aduh, tidak mungkin pakai bahasa Indonesia ya, tidak tahu pakai bahasa Ibrani atau Yunani. Dia berteriak bagaimana? Oh, dikaya tolong naik. Jatuh telinganya. Lalu Yesus marah kepada dia. Dia sanggup memerintahkan berlaksa-laksa malaikat untuk membela dia, tapi kau menjadi iblis, menjadi penghalang untuk mengumpi rencana Allah sampai ke batas kayu salib. Lalu Yesus mengambil telinga yang sudah putus itu, siap-siap untuk dihukum lagi. Lalu dia sambung kembali, ditempelkan ke telinga orang, langsung tersambung kembali. Apa maksudnya? Dia bukan nabi biasa, dia bukan rasul biasa, dia bukan manusia biasa. Dia berkuasa untuk memulihkan tubuh manusia yang telah mengalami sakit, rusak, hancur. Jangankan telinga disambung, tubuh yang sudah mulai membusuk di dalam lubang kubur itu diubahkan dalam tubuh kebangkitan, bangkit menjadi manusia normal dan sempurna lagi. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Apa hebatnya Tuhan kita? Jangan pernah ragu kepada Dia. Dia Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Akan banyak orang akan bersuara, memakai corong-corong besar untuk mengatakan, di manakah imanmu hai orang Kristen? Yesus yang kusembah bukan Tuhan, Dia adalah manusia biasa. Tapi dengarkan baik, Alkitab yang sudah mempertahankan keabsahannya, kebesarannya di dalam perkataan firman Allah yang sudah berabad-abad bahkan beribu-ribu tahun telah mempertahankan bahwa firman ini adalah firman yang hidup. Jangan ragu. Kita masih punya aslinya. Kalau ada yang banyak berkata kitab orang Kristen mana aslinya, ini palsu, aslinya masih ada. Yang kita pegang ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Asli penulisan bahasa Yunani, Septuaginta, bahasa Ibrani sampai hari ini perkamennya masih ada dan tidak berubah. Betapa hebatnya kita perjanjian lama dipakai oleh 3 agama, Kristen, Protestan, Katolik, dengan Israel, ya. Orang berpemahaman pada Allah ikat, Allah Yesus, monoteisme, kepercayaan orang Yahudi masih memegang kitab Taurat yang sama yang kita pegang. Alkitab orang Katolik masih pegang kitab perjanjian lama yang sama. Kristen Protestan masih memegang kitab perjanjian lama yang sama yang tidak diubahkan. Hanya penulisannya mulai berbeda karena penggunaan tafsiran bahasa-bahasa sesuai dengan bahasa-bahasa di mana firman itu dijabarkan. Orang berkata karena bukan lagi memakai bahasa asli, itu sudah tidak asli. Mereka lupa bahwa semua bahasa itu adalah milik Tuhan. Kapan mulai ada? Ketika Tuhan mulai menyebarkan dari bangunan Bible itu yang dihancurkan oleh Tuhan, maka terserak-seraklah mereka, mulai lahir bahasa-bahasa dari setiap suku dan bangsa. Bukankah itu milik Tuhan? Bahasa itu milik Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memakai bahasa mereka untuk menyampaikan firman-Nya? Inilah dasar iman kita, bahwa isi daripada firman, kuasa dan maknanya tidak pernah berubah walaupun bahasanya berbeda karena kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi sampai hari ini nama Yesus yang dipanggil dengan nama sesuai dengan tradisi orang tidak berbeda dan tidak berubah kuasa dan kebesarannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua di siang hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan part yang kedua, siapakah Yesus itu, boleh menjadi kekuatan keteguhan iman kita bahwa Anda tidak salah untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti kita akan masuk dalam perbandingan beberapa agama terkait tentang
tulisan-tulisan kita mereka tentang Yesus atau Kalimatullah atau Isa Al-Masih atau Tuhan atau Yesua atau Yehosua, akan kita paparkan nanti sama-sama dari dua kitab tentang siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Tuhan memberkati. Saya undang sang leader singers